demi subuh, demi pagi hari istilahnya. Yang kalian banyak bernafas ada di situ. Baik. Kemudian apa? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Kita ini kepingin berniaga, melakukan jual beli, tapi pasti untung. Nggak ada lain kecuali caranya sedekah. Itu pasti untung sudah. Kita ini kalau bersedekah ibarat kita ini sedang melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jual beli dengan Allah, jangan tanya imbalan, harga yang akan Allah kembalikan kepada kita atas apa yang kita keluarkan. Jangan tanya. Jadi kalau ingin untung yang pasti sebetulnya dengan cara sedekah. Ya, banyak-banyak sedekah. Malah beberapa orang itu dikasih rezeki, sebaik-baiknya rezeki. Dikasih rezeki semahal-mahalnya rezeki. Apa rezekinya? Husnul khotimah gara-gara banyak sedekah. Nih, husnul khotimah gara-gara banyak sedekah. Hah? Meninggalnya lancar, enteng. Sampai istrinya di sebelahnya nggak ngerasa kalau suaminya udah meninggal. Kenapa? Ringan. Anak-anaknya ngumpul semuanya. Sempat nyenengkan anaknya. Ternyata apa amalannya? Setiap hari nyediakan umplung di depan rumahnya, nabung di situ, naruh uang di situ. Nggak tahu dapat 2 hari, 3 hari sekali atau setiap Jumat dibuka kemudian disedekahkan. Bertahun-tahun ya seperti itu sudah amalnya. Nggak ketoro. Tapi rezekinya semahal-mahalnya rezeki yang Allah kasih kepada dia apa? Husnul khotimah. Loh, ya apa sih? Itu nggak bisa dibeli husnul khotimah itu. Kita punya dunia beserta isinya nggak jamin husnul khotimah. Itu penting sebetulnya. Nah, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian seseorang sebagai peringatan, nasihat kepada kita. Kalau ada orang meninggalnya baik, tanya apa amalnya. Oh, masya Allah, patut ditiru kalau begitu. Nah, kemudian apa? Menikah. Rabi. Menikah itu nambahi rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Orang itu kalau menikah dalam keadaan fakir ya mampu, tapi man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Kalau kita ini mampu, merasa mampu untuk menafkahi anak istri, tapi bukan berarti rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, tabungan untuk anak sekolah sampai kuliah ada. Nggak harus begitu juga dikatakan istita'ah. Mampu itu bukan begitu. Yang paling penting dia punya penghasilan, mentalnya kuat, ya, menghadapi masalah bisa, menghadapi mungkin istri karakternya nanti namanya perempuan tuh cerewet, ya bisa. Ini baru dikatakan istita'ah. Fal yatazawwaj, radiyah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau dia menikah dalam keadaan fakir, bukan fakir itu melarat begitu. Yang dimaksud fakir di sini hidupnya sederhana, tapi dia menikah, mampu dia secara fisik, secara mental. Gimana? Menikah. Apa janjinya Allah? Yughnihimullahu min fadlih. Allah berikan kepada dirinya kecukupan. Masuk jaminannya Allah yang ngasih rezeki pada kita maju mundur kita ini. Saya Ustaz, ya, nggak bakal kawin kecuali kalau sudah punya rumah. Ya keliru, kawin punya rumah nanti. Mana ada, jarang ya ada orang nunggu punya rumah dulu baru kawin. Mestinya apa? Secara umum orang itu kawin nggak punya rumah, setelah kawin, iya baru proses punya rumah. Oh anak nggak mau nikah kecuali punya rumah 2 lantai misalnya gini, keliru. Ya, ngontrak aja dulu nggak apa-apa. Dikatakan mampu bukan sampai segitunya. Wes setelah itu Allah akan kasih kegampangan dan itu kan kenyataan ya. Kan itu kenyataan. Lalu rezekinya 2 kepala kok masuk dijabung jadi 1 malah berkurang, kan nggak mungkin. Istri itu punya rezeki sendiri. Kita sebagai suami punya rezeki sendiri. Gabung satu rumah yang dulunya pisah masing-masing punya rezeki, gara-gara gabung satu rumah dalam rangka taat kepada Allah jadi berkurang rezekinya. Ya nggak logis sama sekali, nggak masuk akal. Lawang taat kok. Lawang kompak untuk taat. Bukan zina ini. La ghina ma'az zina kata Nabi. Kalau zina malah gak ada kaya. Mana ada pelacur kemudian kaya? Nggak ada. Tambah melarat, akeh utangi. Iya. Wis, nggak ada ceritanya. Tapi kalau menikah, nah,
dari yang nggak punya rumah bisa, malah dia bisa menghidupi anak cucunya kadang-kadang. Masya Allah. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi, punya istri satu. Gimana ya Rasul? Allah janjeni kita ini kalau menikah dikasih lebih mampu daripada sebelumnya. Lah kok hidupnya saya masih melarat? Ya Rabbi, mana ya, kata Rasulullah. Mikir orang ini. Ya, satu aja ini, ya ini semua nggak bisa dihitung pakai matematika. Nah, nikah lagi ya Rasul. Iya, nikah lagi. Yakin sahabat? Iya, kalau kita si Jiang rapi mana? Ya itu kita sahabat, makanya bukan kita sahabat. Kalau kita jadi sahabatnya Nabi, nggak menang-menang Islam. Kongkon maju, mikir sih, ya disuruh yakin, pakai hati, malah diterima pakai akal, nggak nyambung, nggak connect. Nikah lagi ya Rasul? Iya, nikah lagi deh, nikah lagi. Tetap keadaannya, datang lagi sama Rasul. Gimana ya Rasul, kok belum terbukti nih janjinya Allah? Kepingin tahu, nikah lagi? 3 ya Rasul, 3. Beneran nih Rasul? Nggak apa-apa, sudah bismillah, nikah lagi. Tetap keadaannya. Waduh, maksimal 4 ya. Wis kesempatan terakhir datang sama Rasul. Gimana ya Rasul? Rabio maneh. Baru setelah menikah 4 baru. Nih ya. Hah? Ya apa ini? Nah. Baik, itu beberapa amalan yang bisa ngelancarno rezeki. Ya, itu beberapa amalan yang bisa buktikan itu bahwa saya ini ya Allah menjadikan dunia sebagai alat untuk saya mendapatkan ridho nanti di akhirat. Saya bekerja ini, saya berprofesi sebagai ini, mata pencaharian penghasilan saya begini. Ya, jadikan itu alat. Jangan fokus, jangan konsentrasi. Selebihnya perbaiki hubungan kita dengan Allah. Selesai. Ya, begitu seharusnya. Saya punya teman sebelum corona, ya, diterima di perusahaan besar. Setiap bulan gaji pertamanya 5 juta setiap bulan. Baru menikah, belum punya anak. Sebelum corona gaji pertama 5 juta. Singkat cerita kena corona. PHK. Namanya PHK yang biasanya yang sudah terbukti kerjanya, yang sudah lama kerjanya dipertahankan, yang baru-baru ya terpaksa sudah. Dia ketika dapat 5 juta karena nggak dekat sama Allah, hubungannya dia kurang baik sama Allah ke dunia, langsung mikir, wah lek ini caranya nyicil omah iso, nyicil motor iso, sebulan 5 juta, setahun 60 juta, belum nanti kalau dia punya pekerjaan yang lain atau istrinya punya pekerjaan yang lain, malah hasil nyicil ini, nyicil itu, nyicil ini, nyicil itu. Dapat 3 bulan kalau nggak salah sebelum corona. Setelah 3 bulan kena corona, di PHK. Buyan. Ya opo mah kuwi. Siapa yang bayar cicilan ini? Bukan seperti orang yang seperti anak kecil yang nemu mainan baru. Kalau orang itu baik hubungannya sama Allah, bukan karena dunianya banyak kemudian jadi peteng, gelap mata. Waduh, anak kalau sudah dapat mainan baru, lupa makan, lupa waktu, lupa istirahat, nggak tidur kalau perlu. Anak kecil begitu. Karena itu yang paling penting bagaimana kita membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam itu beliau mengatakan ad-dunyal mahmudah hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang baik, dunia yang terpuji itu adalah dunia yang dengannya kamu bisa mengerjakan satu kebaikan, atau dengan dunia tersebut kamu bisa selamat daripada keburukan. Itu dunia yang baik. Wa dunyal mubah, adapun dunia yang sifatnya mubah, hiya allati la yaqa biha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin. Dunia yang dengannya kamu tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan juga tidak sampai meninggalkan ketaatan. Dunia mubahah itu namanya. Tidak kita jadikan alat atau sarana berbuat baik. Tapi sekalipun demikian, ya nggak sampai kita maksiat, meninggalkan ketaatan, kewajiban, enggak juga. Mubah. Sementara wa dunyal mazmumah, dunia yang tercela itu adalah ala lisanil kitab wa sunnah, apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, hiya allati yaqa'u biha fi tarki ta'atin aw fi'li maksiatin.
yang dengan dunia itu kamu jadikan sarana untuk berbuat kemaksiatan, dan gara-gara sibuk dengan dunia sampai-sampai kamu meninggalkan kewajiban. Itu bagian, 3 bagian daripada dunia. Kita ini hidup di atas dunia. Allah mengatakan apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Memang kita diperintah oleh Allah untuk mencari kedermawanannya Allah. Rezeki itu termasuk daripada bentuk kedermawanan Allah. Fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Menyebarlah kamu ada di atas dunia, di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari daripada fadlullah. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Allah jadikan bagi kamu di atas dunia ini kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang ini adalah memang untuk mencari penghasilan buat kita. Itu sudah. Jadi kita nggak ada masalah. Sibuk dengan kerjanya kita ini nggak ada masalah. Yang penting tidak lupa untuk sibuk juga mencari bekal akhiratnya kita. Malah dalam kalamnya Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, abah daripada Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, disebutkan di situ ketika beliau Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf menafsirkan Ahmad bin Abdurrahman bin Ali menafsirkan kalimat firman Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu dikatakan oleh beliau Al-Habib Ahmad bahwa barang siapa yang buka toko setelah sholat Jumat 80 kali lipat berkahnya. Jadi kalau bisa jangan tutup total kalau Jumat itu. Kenapa? Wa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Al-Habib Ahmad, orang yang buka toko atau bekerja dengan apapun model pekerjaan dia setelah sholat Jumat, setelah selesai melaksanakan sholat Jumat 80 kali lipat berkahnya. Kata Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Penting itu sebetulnya. Makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Orang itu kalau kepingin dapat dunia enak, ini butuh ilmu. Kalau ilmunya kita ketemu trik-triknya, kita ketemu celah-celahnya. Oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Itu melancarkan rezekinya kita. Bukan ngandalkan ijazah, bukan ngandalkan skill, kemampuan, bukan ngandalkan bos. Tidak, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita mengandalkan Allah? Ya pakai ilmunya. Kita kalau nggak punya ilmu nggak tahu kalau waqiah itu melancarkan rezeki. Kita kalau nggak punya ilmu nggak tahu kalau duha itu melancarkan rezeki. Kita nggak tahu kalau sholat di awal waktu melancarkan rezeki, sedekah itu melancarkan rezeki. Itu semua kita tahu setelah kita punya ilmunya. Ketika baik kita kepada Allah, jangan tanya rezekinya kita akan diapakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya, sudah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah." Manusia ini punya dosa yang mana di antara dosa-dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah kecuali karena sebab kesumpekan dalam mencari rezeki. Al-ghammu bil iyal dalam riwayat yang lain. Kita ini punya dosa, yang dosa sebagian daripada dosa-dosanya kita tidak serta-merta Allah ampuni kecuali karena sebab kesumpekan kita dalam urusan cari rezeki. Jadi kalau kadang-kadang kita dikasih macet, itu hikmahnya besar. Apa itu? Minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha. Ada dosa yang diampuni oleh Allah karena sebab sumpahnya kita. Buka toko sepi. Kemudian apapun pekerjaannya kita kok gini. Itu Allah berikan kepada kita ampunan. Itu sebaik-baiknya rezeki sebetulnya. Itu yang kita butuhkan baik di dunia ataupun di akhirat. Naam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada." Kita berdagang boleh, tapi jangan lupa jujur. Orang yang berdagang dalam keadaan jujur dia dalam perdagangannya, nggak ada penipuan, nggak ada sumpah palsu, nggak ada beling, nggak ada curang di situ, akan dikumpulkan di hari kiamat bersama para syuhada dan juga para siddiqin. Ya apa sih? Bukan wali, tapi kumpul sama para aulia nanti di akhirat, di hari kiamat. Kurang apa coba? Asal kita mau jujur. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, ketika beliau dalam perjalanannya, beliau istirahat di satu tempat. Ketika istirahat di satu tempat, beliau melihat ada penggembala kambing lewat begitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ngetes penggembala kambing ini.
budak dia. Aku beli satu ya kambingnya. Maaf tuan, nggak kenal sama saya Sayyidina Umar. Maaf tuan, saya ini budak, ini kambing bukan kambingnya saya. Saya cuma diperintah oleh tuan saya untuk menggembala. Ya sudah, nggak apa-apa, saya beli. Bilang aja satu kambing dimakan serigala, selesai. Dites sama Sayyidina Umar. Jawabannya si budak ini mengatakan apa? Fa'ainallah. Tuan, di mana Allah tuan? Tuan saya nggak tahu. Tapi Allah gimana? Itu nangis mengguguk-guguk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orangnya tegas, tapi cengeng dalam makna yang positif. Sayyidina Umar itu kedua matanya ini membekas hitam karena banyaknya nangis. Membekas hitam karena banyaknya nangis. Kasyirakin na'al, seperti talinya sandal membekas ada di sini. Cengeng Sayyidina Umar, tapi dalam makna yang positif. Kalau sudah tersentuh hatinya, nangis nangis. Sampai akhirnya Sayyidina Umar, udah antarkan aku ke tuannya kamu. Antarkan aku ke tuannya kamu. Diantar, dibeli budak ini, dibebaskan, dimerdekakan. Sambil Sayyidina Umar mengatakan, mudah-mudahan kalimat kamu tadi mengatakan di mana Allah, sebagaimana telah membuat kamu merdeka di atas dunia, itu membuat kamu merdeka nanti di akhirat. Didoakan sama Sayyidina Umar. Buah dari apa? Kejujurannya. Buah daripada kejujurannya. Orang itu ya, tangannya kita ini kalau dipotong sama orang, misal ada orang dijambret di begal, tangannya putus, ketangkep jambretnya, begalnya ketangkep. Itu kalau pakai hukum Islam, berlaku hukum kisos bagi si begal. Kecuali jika orang yang terputus tangannya minta dia itu sudah nggak usah dikisos, tangan ketemu tangan. Sebagaimana dia memotong tangan, maka dia harus dipotong tangannya. Kecuali kalau si korban udah nggak usah dipotong tangannya, pokoknya dia bayar kepada saya 500 dinar. Harganya tangan 500 dinar, 500 koin emas, miliaran. Tapi ketika tangan ini mencuri seberat 1/4 daripada dinar, kita kalau nyolong, ya orang itu kalau nyolong sebanyak daripada 1/4 dinar, dipotong tangannya. Duh, aneh ya, kalau tangan ini mencuri cukup 1/4 dinar, sudah layak untuk dipotong tangannya. Tapi kalau kita menjadi korban, tangan kita diputus orang, kita bisa minta dia 500 dinar. Loh, antara 500 dinar dengan 1/4 dinar kan jauh gitu. Loh kok bisa? Dikatakan apa? Tangan ini kalau amanat harganya mahal, tapi tangan ini kalau khianat harganya murah. Tangan kalau amanat 500 dinar, tangan kalau sudah khianat 1/4 dinar sudah cukup, sudah layak tangan itu untuk dipotong dalam syariat Islam. Makanya kalau yang ingin korupsi itu habis pakai hukum Islam sebetulnya. Pakai hukum Islam, selesai. Insya Allah nggak ada yang pakai baju oranye kemudian guyang-guyu, nggak ada setelah itu. Nggak ada. Kenapa? Alamat nggak punya tangan setelah itu. Khawatir mestinya begitu. Ini enggak. Ketangkep guyang-guyu. Maling ada. Koruptor ada. Guyang-guyu kayak nggak punya dosa. Kenapa? Ya hukum Islam mesti nggak dipakai. Hukum Islam nggak dipakai. Coba pakai hukum Islam. Karena itu hukum Islam ini penting sebetulnya. Kita nggak boleh menolak hukum Islam. Kita nggak boleh menolak hukum Islam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil masalah." Barang siapa yang mencari dunia dalam rangka menjaga dirinya daripada minta-minta, terlunta-lunta, merepoti orang. Wa sa'yan 'ala iyali, dia cari harta, cari dunia dengan cara yang halal. Dunianya dunia halal, caranya juga dengan cara yang halal. Dalam rangka apa? Sa'yan 'ala iyali, untuk memenuhi hajat kehidupan daripada keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jari, atau berbuat baik kepada tangga. Ngasih, peduli, membantu kepada siapa yang butuh. Maka laqiyallaha azza wa jalla wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Maka orang ini akan berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, wajahnya terang seperti terangnya bulan purnama. Ini halal. Kemudian ta'affufan 'anil masalah, menjaga diri daripada minta-minta.
Kemudian apa? Wasa'yan ala iyali. Dia mencari dunia dalam rangka untuk memenuhi hajat orang-orang yang wajib dia nafkahi, dan juga kalau ada lebihnya dia berbuat baik di jalan Allah. Tidak dia berjumpa kepada Allah kelak di hari kiamat kecuali dalam keadaan wajahnya terang seterang bulan purnama. Karena itu nggak ada para anbiya, para solehin nggak kerja, itu nggak ada. Ya. Nabi Dawud itu pandai besi. Nabi Adam alaihissalam itu petani, berkebun. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Idris, penjahit. Nabi Nuh, tukang kayu. Makanya diperintah untuk bikin perahu yang gede juga bisa. Kenapa? Memang sudah keahliannya. Rasulullah penggembala kambing. Kerja. Sama Siti Khadijah juga kerja beliau sebelum diutus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerja, pebisnis ulung. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pebisnis ulung itu. Sampai dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu 2 kali melarat total untuk bantu dakwahnya Nabi. Kaya lagi. 2 kali melarat total. Jadi semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk bantu dakwahnya beliau. Memulai bisnis dari nol, kaya lagi. 2 kali melarat. 2 kali melarat dalam hidupnya, tapi kaya. Pernah sekali waktu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini terlambat nyampe ke Madinah. Kenapa? Bawa rombongan banyak. Onta yang membawa keluarganya juga bawa harta bendanya. Karena begitu banyaknya rombongan onta yang beliau bawa, itu sampai terdengar suaranya. Onta itu, langkah kakinya terdengar. Siti Aisyah sampai keluar dari rumah, ada di Madinah sambil melihat, apa itu? Kayak suaranya gempa begitu, kata Siti Aisyah. Oh enggak, itu rombongan ontanya Abdurrahman bin Auf. Wah, betul kata Rasulullah suamiku. Apa? Memang dikatakan di antara sahabatku yang terakhir masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena saking banyaknya harta yang beliau punya, lama hisabnya nanti di akhirat. Viral ucapan Sayyidina Aisyah saat itu, viral sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Itu datang kepada Siti Aisyah untuk klarifikasi, betul itu ucapan Rasulullah, betul. Mulai sekarang aku sedekahkan semua daripada hartaku untuk Rasulullah. Aku nggak mau terlambat masuk surga. Walaupun sebetulnya terlambatnya Abdurrahman bin Auf tetap kumpul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kumpul sama Nabi. Tapi aku nggak mau terlambat sedikit saja, keselip sama sahabat yang lain. Aku sedekahkan semua hartaku di jalan Allah untuk Rasulullah, dakwah beliau. Itu memulai bisnisnya dari nol, sukses. Dalam Ihya disebutkan itu. Apa rahasia suksesnya Abdurrahman bin Auf? Ada 3, singkat saja. Yang pertama apa? Kalau nyari untung sedikit. Jadi orang kalau beli ke beliau pulang. Kalau kita kan nekel. Akhirnya orang kapan tahu kapok wis. Dapat 3 tahun kokot tuh nih. Kenapa? Orang tahu. Makanya rahmat dong seharusnya. Jual beli itu yang rahmat. Cari untung seada-adanya, ya sewajarnya, juga jangan sampai berlebihan. Untungnya sedikit. Yang kedua, kalau ditawar nggak nolak. Tapi dengan perhitungan. Kulak 1000 ditawar 900 dikasih. Ya nggak mungkin sukses kalau begitu. 1000 dijual 1500, ditawar 1200 kasih. Kemudian yang ketiga adalah ahli sedekah. Itu habis hartanya 2 kali dalam hidupnya, ya kaya lagi, sukses lagi. Itu resep daripada kesuksesan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Naam. Dikatakan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini nggak mau utangi orang. Untung dikit, sedekah banyak. Kemudian kalau ditawar nggak nolak, asal masuk harganya masih wajar. Terus nggak mau utangi orang. Kalau kita kan nggak, pokok gepuk badi ini utang nggak apa-apa, ngeletek 2 tahun nggak bayar. Yang utang tambah kaya, nih posting foto di kafe, nanti kemana, nanti rekreasi, sing duwe utang ngenes, yang utangi ngenes. Kenapa? Tadi tamak. Badi gede, utangan nggak apa-apa. Iya kalau bayar, iya kalau dia masih mampu, iya kalau besok dia masih hidup, iya kalau
Buat apa kita ini gantungkan nasibnya kita dengan nasibnya orang? Udah kontan, nggak ngutangi, tapi untung juga jangan banyak. Gitu. Lebih parah lagi kalau minta untungnya banyak, utang juga oleh. Wah, lebih parah. Nah, itu resepnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan walhasil dikasih lancar rezeki kita oleh Allah. Rezeki halal, ya, la tu'adzibna alaih. Ya. Allahumma rizqna rizqan halalan shafiyan la tu'adzibna alaihi. Allah berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang bersih, yang Engkau tidak akan menghisab dan mengadab kami karena sebabnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang beruntung dunia, beruntung akhirat, dimuliakan oleh Allah zahir maupun batinnya, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang zahir maupun batin dunia sampai di akhirat, berkat taufik, berkat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi